Di 2020, kasus yang tertinggi adalah pencurian pemberatan, lakukan pembacokan terhadap anggota TNI AD. Kepolisian Resort Kota Pasuruan menjelang akhir tahun 2020 memusnahkan barang bukti hasil kejahatan, diantaranya adalah minuman keras dan knalpot brong pada Selasa 29 Desember 2020. Pemusnahan barang bukti tersebut digelar di lapangan R. Abdul Rahman, Mako Polresta Pasuruan dimulai sejak pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Pasuruan AKBP Arman didampingi Forkopimda Kota Pasuruan juga merilis kejahatan di tahun 2020, di mana pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Tahun 2019 sebanyak 488 kasus dan tahun 2020 sebanyak 427 kasus, sehingga mengalami penurunan 61 kasus. Untuk kriminalitas tertinggi di Kota Pasuruan pada tahun 2019 adalah curanmor, sedangkan di tahun 2020 kriminalitas tertinggi adalah tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan atau curat. Pengungkapan kasus menonjol di tahun 2020 sebanyak 7 kasus, mulai dari pembobolan brankas, penjualan ikan asin berformalin, dan pengungkapan kasus perampokan atau pencurian dengan kekerasan hingga pengungkapan kasus pembunuhan. Untuk barang bukti yang dimusnahkan pada konferensi pers di akhir tahun 2020 kali ini adalah 2.500 botol minuman keras berbagai merek dan 50 knalpot brong. Dan berikut adalah penjelasan Kapolresta Pasuruan AKBP Arman didampingi oleh jajaran Forkopimda pemerintah Kota Pasuruan. Untuk kriminalitas tertinggi Kota Pasuruan di tahun 2019 yaitu curanmor sebanyak 73 kasus, namun di 2020 kasus yang tertinggi adalah pencurian pemberatan atau curat sebanyak 57 kasus, disusul oleh kasus penipuan dengan jumlah 53 kasus, kemudian penggelapan 50 kasus, sehingga total tahun 2020 jumlah kasus 348 seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ungkap kasus menonjol di tahun 2020 ini ada 7 kasus, antara lain di bulan Januari ada pembobolan brankas, kami sudah ungkap. Kemudian di bulan Februari pengungkapan penjual ikan asin dengan menggunakan formalin, bahan berbahaya, sebanyak 2,5 ton ikan asin. Kemudian di bulan Juni ada 2 kasus, yaitu pengungkapan pelaku spesialis curanmor curas dengan menggunakan senjata tajam, senpi, dan handak jenis bondek. Itu di bulan Juni. Kemudian di bulan Juni juga ada pengungkapan pelaku curanmor, spesialis truk, dan pick up. Juga pada saat itu melakukan pembacokan terhadap anggota TNI AD yang berdinas di Kodim 0820 Probolinggo. Tersangkanya juga sudah kita tangkap dan dilakukan pemberkasan. Kemudian di bulan Oktober terakhir ada 3 kasus menonjol, yaitu pertama ungkap pelaku spesialis curanmor dan curas menggunakan sajam dan senpi. Kemudian petugas dilukai pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian bulan Oktober juga pengungkapan kasus pembunuhan yang di Nguling, istri menggorok suaminya sendiri. Kemudian juga di bulan Oktober yaitu pengungkapan kasus pengeroyokan yang mengakibatkan matinya korban, itu di Lekok. Untuk kasus narkoba, perbandingan 2019
dan 2020 itu sama, ada 77 kasus dalam 1 tahun dengan jumlah barang bukti narkotika sebanyak 75,44 gram sabu dan 17,79 gram ganja. Untuk psikotropikanya 20 butir Triclona, kemudian 2 butir Esilgan, 14 butir Dumulid, dan 14 butir Alprazolam. Untuk obat keras dan berbahayanya ada 15 kasus dengan 15 tersangka dengan barang bukti 7.410 butir. Sehingga total kasus narkotika di bulan 2020 ada 61 kasus dengan 75 tersangka, psikotropika 1 kasus 2 tersangka, dan yang terakhir obat keras 15 kasus dengan 15 tersangka. Dengan total dalam tahun 2020 77 kasus dengan 92 tersangka. Kemudian untuk kasus laka lantas di tahun 2020 perbandingannya dengan 2019 antara lain korban meninggal dunia di tahun 2019 itu ada 129 orang. Di tahun 2020 100 orang. Jadi turun 22%. Kemudian untuk luka berat 30 orang di 2019 dan di 2020 8 orang, turun 73%. Luka ringan 590 orang, di 2020 427 orang, turun 28%. Dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, Muhammad Saiful Pujiono, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.